Cerita bijak kali ini judulnya Seleksi Menjadi Direktur. Pada suatu pagi, seorang bapak memanggil ketiga putranya yang semuanya adalah sarjana lulusan luar negeri. Bapak itu bermaksud memilih siapa dari antara ketiga putranya yang pantas untuk mengambil alih nahkoda yang memimpin kapal perusahaan keluarga mereka. Kepada masing-masing putra, Bapak memberikan selembar uang Rp5.000. Terserah uang itu mau dibelikan apa. Yang jelas, dengan uang sebesar itu, mereka masing-masing akan membeli sesuatu yang dapat dipakai untuk memberikan gambaran di hadapan sang bapak tentang perusahaan keluarga di masa depan, seandainya mereka terpilih sebagai nahkoda perusahaan. Setelah menerima uang itu, masing-masing anak pergi ke toko. Suatu sore, ketiga anak itu kembali ke rumah. Satu persatu masuk ruang kerja bapaknya untuk mempresentasikan gagasan dan rencana mereka yang paling cemerlang. Yang masuk pertama adalah anak yang sulung. Katanya, dengan uang 5.000 itu, ia membeli sebuah spidol. Dengan spidol itu, ia secara panjang lebar menjelaskan gagasan dan rencananya sehingga perusahaan yang dipimpinnya akan maju dan menghasilkan untung yang besar. Sang bapak terkesan dan bangga mendengarkannya. Tidak sia-sia dia menyekolahkan sampai ke Amerika. Yang berikut, masuklah putra yang kedua. Apa yang dibeli? Ternyata dia membeli sebuah pot yang berisi tanaman hias yang indah. Di hadapan ayahnya, putra kedua ini berkata, "Ayah, saya akan bekerja keras untuk menjadikan perusahaan keluarga kita semakin berkembang dan menarik, seperti tanaman dalam pot ini." Kembali sang bapak tersenyum mengangguk. Namun dalam hatinya ia merasa heran bahwa anak ini lulusan universitas luar negeri. Akhirnya putra ketiga masuk ke ruang bapaknya. Ia hanya membeli sebatang lilin. Hal yang pertama dibuatnya ketika dia memasuki ruangan itu ialah mematikan lampu. Seketika ruangan itu menjadi gelap. Kemudian dia menyalakan lilinnya. Segera cahaya lilin mengisi ruang itu sehingga kegelapan memudar. Sambil tersenyum, ia berkata kepada bapaknya, "Ayah, saya ingin perusahaan ini akhirnya juga bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ibarat lilin ini yang mampu menerangi ruangan di mana ia berada." Teman-teman, siapakah di antara ketiga anak itu yang akhirnya dipilih oleh sang bapak untuk menjadi pemimpin perusahaan keluarga? Sang bapak memutuskan anak yang ketiga cocok sebagai penerusnya. Nah, teman-teman, itulah kisah seorang ayah yang menguji keseriusan dari ketiga anaknya untuk memimpin perusahaan. Dan pilihannya jatuh kepada anak ketiga yang membawa sebuah lilin, karena lilin ini dianggap mampu menerangi orang-orang atau masyarakat sekitar yang tinggal di sekitarnya. Demikianlah catatan harian Ati Margono. Semoga bisa menginspirasi kisah ini.